Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, siswa-siswi kelas 11? Mudah-mudahan Anda selalu baik dan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita dalam semester ke-1. Di semester 1 ini kita akan membahas beberapa materi yang akan dibahas satu persatu. Tetapi sekarang karena COVID, jadi pembelajaran kita dilakukan secara online. Meskipun online, tetapi jangan sampai semangat belajar kita menurun. Oke, kita mulai pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Anda silahkan jawab ya. Tahukah Anda cara mengoperasikan komputer? Nah, mungkin meskipun tidak punya komputer, Anda tahu cara mengoperasikan komputer. Kemudian, tahukah Anda cara menjaga kesehatan? Bagaimana cara menjaga kesehatan yang baik supaya kita tetap sehat? Pertama, misalkan harus punya pola hidup yang teratur. Kedua, harus olahraga. Usahakan setiap hari olahraga dan seterusnya. Kemudian, tahukah Anda cara membuat nasi goreng? Nah, ini mungkin kebanyakan wanita memasak. Ini bidang memasak resep. Dalam resep di situ dijelaskan ada bahan-bahan yang harus dipersiapkan apa saja, kemudian alat-alatnya, dan yang ketiga caranya bagaimana. Pertama, misalkan siapkan wajan, panaskan wajan dengan minyak secukupnya, dan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian bagaimana supaya bisa disiplin dan konsisten? Disiplin, mungkin ini hal yang bagus jika kita mengetahui dan diterapkan bagi kita sendiri dan orang lain. Bagaimana cara bisa supaya disiplin? Nah, Anda tahu caranya bagaimana? Silakan jawab. Kemudian tahukah Anda langkah-langkah membuat KTP? Mungkin ada yang sudah punya KTP, ada yang belum. Nah, yang sudah punya KTP, bagaimana prosedurnya cara membuat KTP? Pertama harus apa dulu, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Seterusnya, bagaimana tips supaya tidak iri terhadap orang lain? Nah, ini kan sering terjadi pada kita. Kita sering iri terhadap orang lain. Nah, supaya tidak iri, bagaimana caranya? Nah, selanjutnya, bagaimana meredakan kejengkelan di hari Senin? Nah, biasanya siswa ketika menghadapi hari Senin itu adalah hari yang membosankan. Nah, karena katanya harus upacara dan sebelumnya kan hari Minggu libur. Jadi hari Senin itu mungkin masih ada nuansa-nuansa atau rasa-rasanya dari hari Minggu yang libur. Nah, terkadang hari Senin itu bukannya semangat, tapi malah menurun semangatnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap semangat? Kemudian jawaban-jawaban Anda tadi, misalkan tahu cara mengoperasikan komputer, tahu cara membuat KTP, prosedurnya seperti apa. Nah, itu bisa dituliskan dan sangat berguna sekali bagi yang belum tahu caranya atau belum tahu tipsnya. Nah, jika jawaban-jawaban atau jawaban-jawaban yang Anda punya itu dituliskan, itu bisa dinamakan dengan teks prosedur. Teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan jelas tentang cara melakukan sesuatu. Tadi kan sudah dicontohkan, misalkan cara membuat nasi goreng tadi, yang pertama siapkan alat-alat. Nah, disebutkan alat-alatnya apa saja. Yang kedua, siapkan bahan-bahannya disebutkan apa saja. Yang ketiga, cara membuatnya bagaimana, tahap ke-1, kedua, ketiga, sampai terakhir. Nah, jadi teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dari cara yang pertama, dari mulai awal sampai terakhir, lengkap dan jelas cara-caranya jelas. Karena kalau tidak jelas, bagaimana si pembaca itu melakukan hal yang dituliskan? Kemudian, apa fungsi dari teks prosedur?
Tentu saja fungsinya adalah membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu secara tepat sehingga tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Itu fungsinya. Nah, selain memberitahukan cara-cara, teks prosedur juga itu sangat membantu pembaca untuk melakukan sesuatu ya. Kemudian kita sudah tahu tadi pengertian dari teks prosedur. Nah, kemudian teks prosedur itu ada strukturnya. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, di mana pendahuluan itu isinya pengantar berkaitan dengan petunjuk yang akan dikemukakan pada bagian pembahasan. Nah, kalau memang untuk resep, nah kadang itu tidak ada pendahuluannya, tetapi langsung ke langkah-langkah. Nah, yang ada pendahuluannya, misalkan tadi cara tips menjaga kesehatan. Nah, itu biasanya ada pendahuluannya, berupa mirip teksnya seperti artikel. Nah, itu biasanya ada pendahuluan. Kalau untuk resep biasanya tidak ada pendahuluan, tapi langsung ke langkah-langkah. Kemudian yang kedua pembahasan. Nah, pembahasan isinya petunjuk atau langkah-langkah. Nah, ini di sini intinya. Langkah yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kemudian jika langkah-langkahnya banyak, misalkan tadi kita ambil contohnya cara menjaga kesehatan. Langkah-langkahnya banyak. Bagaimana cara mengurutkannya? Kita bisa mengurutkannya dari hal yang paling penting ke hal yang kurang penting. Nah, itu dalam poin kedua, struktur yang kedua, langkah-langkah. Kemudian struktur yang ketiga, penutup, yaitu kalimat-kalimat yang seperlunya tidak berupa kesimpulan. Jadi di dalam teks prosedur untuk penutup itu bukan kesimpulan, tapi kalimat yang seperlunya. Bahkan banyak yang tidak ada bagian penutupnya. Nah, seperti di dalam resep itu banyak yang tidak ada kalimat penutupnya. Kemudian di teks prosedur yang berbentuk artikel, kadang itu juga tidak ada penutupnya. Nah, kalaupun ada, nah kan tadi penutupnya itu bukan berupa kesimpulan, tapi kalimat seperlunya seperti selamat mencoba. Nah, itu kalimat penutupnya, boleh-boleh saja. Jadi penutup itu kalimat-kalimat yang seperlunya. Kadang ada, kadang tidak. Dan ingat, kalimat penutup di dalam teks prosedur bukan berupa kesimpulan. Nah, ini struktur teks prosedur dari sumber yang pertama. Dari sumber yang kedua, nah, di sini hanya ada dua struktur saja, pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, sama saja, pernyataan umum berarti pendahuluan, tahapan-tahapan berarti pembahasan. Jadi sama saja, tidak ada kalimat, tidak ada bagian penutup. Karena di dalam sebagian teks jenis prosedur itu tidak ada kalimat penutupnya seperti di dalam resep. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Kita akan melangkah ke materi selanjutnya tentang kaidah teks prosedur. Kaidah yang pertama, banyak menggunakan kalimat perintah. Banyak menggunakan kalimat perintah. Contoh, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Nah, meskipun di sini kalimatnya kalimat perintah, tetapi di sini tidak menggunakan tanda seru. Meskipun kalimatnya kalimat perintah, itu ciri khas dari teks prosedur. Jadi, menggunakan kalimat perintah, tetapi kalimatnya tidak diakhiri dengan tanda seru. Ada cirinya di situ, ada kata carilah, itu kan merintah. Kemudian ciri yang kedua, karena tadi menggunakan kalimat perintah, maka konsekuensi ciri yang kedua atau kaidah yang kedua, teks prosedurnya itu menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Contoh, misalkan carilah atau bacalah, jangan. Kemudian misalkan panaskan, kalau di dalam resepnya itu adalah contoh kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Kemudian ciri yang ketiga adalah konjungsi yang menyatakan urutan kegiatan. Konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan. Contoh, dan, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang keempat,
menggunakan kata penunjuk waktu. Contoh beberapa menit kemudian, setengah jam kemudian, mungkin ini banyak digunakan dalam teks prosedur jenisnya resep. Beberapa menit kemudian atau misalkan setengah jam kemudian. Nah, ini adalah 4 kaidah dari teks prosedur. Menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja imperatif, menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan kegiatan, dan menggunakan kata penunjuk waktu. Materi selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama menggunakan kata perintah, kata kerja perintah yang tadi ya sudah dijelaskan. Nah, contoh hindari, pastikan, gunakanlah. Nah, kadang ada yang menggunakan partikel lah. Ada juga yang tidak menggunakan partikel lah. Kemudian unsur yang kedua menggunakan kata teknis atau kata istilah. Kata teknis itu adalah kata yang hanya digunakan dalam bidang tertentu saja. Contoh pewawancara, ada kata pewawancara. Nah, itu khusus digunakan untuk bidang komunikasi. Itulah kata teknis atau istilah. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menunjukkan tahapan atau penambahan. Ini sudah jelas ya. Contoh setelah itu, lalu, kemudian, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata persuasif. Kata persuasif atau ajakan. Nah, di dalam teks prosedur itu unsur kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata persuasif atau ajakan. Contohnya, singkatnya akan lebih baik bila menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Di situ ada kata akan lebih baik. Nah, di situ berarti kalimatnya persuasif, mengajak. Kemudian unsur yang selanjutnya, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, di situ jadi lebih spesifik lagi. Misalkan untuk resep, di situ ada misalkan bahan yang harus disiapkan adalah wortel. Nah, diirisnya itu berapa senti, kemudian harus berapa kilo atau berapa butir jumlah dari wortelnya, dan jenis wortelnya wortel apa, supaya hasilnya lebih maksimal, lebih enak masakannya. Jadi dijelaskan lebih spesifik lagi untuk resep atau penunjuk penggunaan alat. Kemudian kita sudah tahu ya cara menggunakan sesuatu. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Yaitu satu, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Kita kan tahu mengoperasikan komputer, kita tahu cara memasak nasi goreng, kemudian kita tahu prosedur membuat KTP, kira-kira yang mana yang mau ditulis. Kemudian yang kedua menentukan tema kegiatan. Yang mana misalkan kita tentukan cara membuat nasi goreng. Kita buat resep saja, teks prosedur berupa resep. Kemudian yang ketiga mengumpulkan bahan atau sumber informasi. Nah, untuk membuat nasi goreng yang enak, yang lezat, nah bagaimana caranya, bahan-bahannya apa saja, kita bisa mencari informasi ke yang lebih ahli. Bagaimana caranya dan bahan-bahannya apa saja. Kemudian yang keempat, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Kerangkanya karena tadi, jadi untuk resep, satu, siapkan bahan-bahannya. Yang kedua berarti alat-alatnya. Yang ketiga adalah caranya. Nah, itu kerangkanya. Kemudian yang kelima, setelah kerangkanya sudah ada, mensistematikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami. Nah, bahan-bahannya lebih rinci lagi, bahan-bahannya apa saja, kemudian cara-caranya. Nah, di dalam cara-cara sistematikan, jangan sampai urutan pertama jadi urutan ketiga, nanti hasilnya tidak akan maksimal, jangan sampai salah. Jadi diurutkan. Kemudian yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk. Nah, kembangkanlah menjadi teks prosedur yang utuh, mulai tahap awal sampai tahap terakhir. Nah,
Ini cara menyusun teks prosedur. Nah, nanti bisa kita kembangkan membuat teks prosedur yang lain selain resep. Memang membuat resep itu lebih mudah langkah-langkahnya. Nah, kemudian kita bisa menyusun teks prosedur yang bentuknya artikel. Contoh tadi cara hidup sehat atau cara menjaga kesehatan. Kalimat pembukanya misalkan menjaga kesehatan atau kesehatan itu sangat penting bagi manusia. Untuk menjaga kesehatan kita memerlukan beberapa langkah, yaitu nah, satu apa urutannya? Yang ke satu misalkan istirahat yang cukup. Nah, kemudian penjelasannya seharian manusia beraktivitas maka memerlukan istirahat. Dengan istirahat yang cukup, badan akan fit. Nah, misalkan penjelasannya singkat. Kemudian yang kedua, misalkan pola makan yang teratur. Penjelasannya apa? Sampai terakhir, poin terakhir. Nah, seperti itu. Kemudian macam-macam teks prosedur. Yang pertama, ada teks prosedur yang isinya adalah cara-cara menggunakan alat atau benda ataupun perangkat lain yang sejenis. Contohnya, cara menggunakan komputer atau cara mengendarai mobil, misalkan itu juga merupakan contoh dari cara-cara menggunakan alat. Kemudian yang kedua adalah teks yang berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas. Cara melakukan suatu aktivitas, contohnya cara membaca buku yang efektif. Nah, ini salah satu contohnya saja. Kemudian yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Misalkan cara-cara melepaskan kebosanan. Atau tadi contohnya cara supaya disiplin dan konsisten terhadap disiplin itu juga termasuk ke dalam jenis teks yang ketiga, yaitu kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Nah, jadi ada 3 teks jenis teks prosedur. Cara menggunakan alat, kemudian cara melakukan suatu aktivitas, dan kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Kemudian saya berikan contoh di sini untuk teks prosedur berupa cara menggunakan alat. Di sini yang diambil adalah cara mematikan komputer. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada pembukanya, kalimat pembuka. Setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan. Nah, sampai titik itu kalimat pembukaan, kemudian kalimat isinya. Nah, ikutilah langkah-langkah yang benar di bawah ini, dari poin 1 sampai poin 8. Nah, di sini tidak ada bagian penutupnya. Nah, jadi di dalam teks prosedur untuk penutup kadang ada, kadang tidak. Dan meskipun ada, itu bukan berupa kesimpulan, tetapi kalimat seperlunya saja. Kemudian ketika kita sudah jadi membuat teks prosedur, maka ada proses mengedit atau menyunting. Nah, ditakutkan nanti ada yang masih salah. Setelah diedit oleh sendiri, bisa kita meminta bantuan untuk mengedit, minta bantuan ke orang lain untuk mengedit. Nah, cara mengedit yang harus diperhatikan, satu, kebenaran isi. Jadi memang tahapan atau langkah-langkah itu memang sudah tepat. Ditakutkan nanti ada kesalahan. Karena kalau langkah-langkah atau tahapan-tahapan tersebut salah, itu bisa saja membahayakan. Kemudian yang kedua, perhatikan strukturnya. Yang paling inti, yang paling penting adalah di dalam struktur yang kedua, pembahasan atau tahapan-tahapan langkah-langkah di situ. Kemudian yang ketiga, perhatikan kaidah kalimat. Gunakan kalimat yang efektif, yang jelas, sehingga pembaca bisa jelas menangkap, bisa memahami isi atau langkah-langkah yang dijelaskan atau yang dijabarkan oleh penulis. Kemudian perhatikan juga penggunaan ejaan atau tanda baca, huruf kapital, huruf kecil, titik, koma. Nah, ingat tadi di dalam teks prosedur menggunakan kalimat perintah, tetapi
tidak diakhiri dengan tanda seru. Ini adalah proses mengedit. Nah, jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan. Kebenaran isi, strukturnya, kaidah kalimat, kemudian penggunaan ejaan atau tanda baca. Nah, ini untuk diperhatikan. Teks prosedur yang salah dapat beresiko tinggi apabila petunjuk itu berkenaan dengan sesuatu yang membahayakan. Ketidakjelasan prosedur dapat berakibat kerusakan pada suatu benda ataupun kematian bagi penggunanya. Dengan demikian, kejelasan itu merupakan hal yang utama dalam suatu teks prosedur. Nah, inilah kenapa saya tadi di awal dalam membuat teks prosedur itu di dalam isinya harus benar-benar akurat atau berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, jangan sampai isinya itu salah. Dan pada akhirnya ketika dipraktikkan oleh pembaca ternyata hasilnya sangat fatal sekali, jangan sampai seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk pembahasan kali ini tentang teks prosedur. See you next meeting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.